Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua, semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, sudah saatnya kita belajar dari kehancuran pemerintahan Ottoman atau Turki Utsmani. Nah, apa saja yang menyebabkan keruntuhan dari pemerintahan Turki Utsmani yang bisa bertahan 600 tahun. Nah, ini sebuah pemerintahan atau sebuah sistem politik yang paling panjang di dunia, bisa bertahan sampai 600 tahun. Dan bagaimana ketika Nusantara bisa disebut menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi monggo kita simak videonya. Dulu semua, tentunya banyak sekali dari buku dan literasi bahwa Nusantara ini menjadi bagian dari Turki Utsmani. Tapi kita sekarang belajar dulu Turki, kegagalan Turki sampai dengan kehancurannya. Turki itu sistem ekonominya dengan negara agraris. Dan mereka menguatkan armada dan pasukan perangnya untuk menguasai dan melebarkan wilayah. Sedangkan pada saat itu di Eropa masih mengalami kegelapan karena sebelum ada Renaissance dan sebelum ada era revolusi industri di Eropa. Nah, pemerintahan Turki ini sangat berhasil untuk membuat negara jajahan di wilayahnya, bahkan melebarkan sampai ke Nusantara ini. Namun Turki Utsmani tidak menyadari bahwa ada pada era pencerahan di Eropa, sehingga Eropa ini yang tadinya negara agraris berubah. Mereka menjadi target utamanya ekonomi itu adalah uang dan emas tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Jadi mereka mengadakan sistem penjajahan. Jadi sistem penjajahan itu sebetulnya dimulai dari Eropa yang menginginkan emas dan uang tapi tanpa modal yang besar. Sehingga pada saat itu Eropa mulai meluaskan wilayahnya, jajahannya sampai ke timur, sampai ke Nusantara ini. Nah, di sini kekhalifahan Turki tidak membaca itu, tidak berusaha merubah itu, masih bertahan dengan agraris dan perangnya, armada perangnya dikuati. Nah, sedangkan Rusia itu kalah dengan Eropa karena Eropa sebagian besar itu punya dermaga, pelabuhan, karena pelabuhan di laut itu zaman dulu seperti sekarang pelabuhan bandara internasional itu sama, mempunyai pelabuhan laut dan bisa mengarungi samudra itu adalah kekuatan yang utama. Nah, Rusia ini tidak punya lautan, yang ada hanya berbatasan dengan kutub utara. Maka Rusia berusaha mengalahkan Turki Utsmani. Untuk mencapai Laut Hitam agar
Laut Hitam bisa dikuasai oleh Rusia. Dan pada catatan 10 kali peperangan itu Turki Utsmani hanya menang 2 kali. Sampai pada peruntuhannya, sang raja Turki, sang sultan Turki sampai harus keluar dari Turki karena sudah dibenci oleh rakyatnya. Sehingga keturunan dari raja Turki, sultan Turki itu bahkan ada yang meminta suaka politik ke Vatikan, ke Roma. Sebagai negara pada saat itu seperti Vatikan, ke Roma, itu ya menerima saja untuk suaka politik. Toh mereka juga sudah tidak punya kekuatan. Mereka dibiarkan saja hidup di Vatikan dan Roma. Bahkan ada yang sampai ke Aceh. Sampai sekarang masih ada keturunan-keturunan dari Turki Utsmani di Aceh. Nah, setelah 25 tahun baru mereka bisa kembali, itu pun sudah banyak yang meninggal untuk keturunannya. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa semua itu berkembang, tidak boleh stagnan. Nah, kita kembali lagi, mengapa Turki Utsmani sampai ke Nusantara? Ini di era Sultan Agung. Sultan Agung mengirimkan dokumen ke Turki Utsmani bahwa Mataram siap untuk menjadi atau meneruskan sebagai daerah untuk meneruskan kekhalifahan Turki Utsmani. Ditandai dengan Sultan Agung memakai gelar Kasultanan, dan di saat itu diberikanlah tombak Tunggul Wulung dan sebuah dokumen resmi dari Kerajaan Turki Utsmani bahwa Mataram ini menjadi kepanjangan tangan dari Turki Utsmani. Dan kemudian yang meneruskan untuk daerah khilafahan ini adalah Yogyakarta. Maka dari itu sebutan gelar itu ada Khalifatullah Panetek Panatagomo. Itu kerajaan Yogyakarta, dan tetap yang memakai nama sebutan sultan adalah Yogyakarta. Nah, ini berjalan terus sampai dengan era kemerdekaan. Jadi Aceh itu ingin mengalahkan Portugis, tapi karena Portugis itu pasukannya banyak, maka Aceh meminta tolong dengan Turki Utsmani. Bahkan pertolongan itu sampai kedua kali, ketiga kali tidak dijawab. Nah, sampai pada akhirnya bawaan dari Aceh itu sampai ke Turki Utsmani itu habis dengan sendirinya karena 2 tahun harus menunggu raja yang pulang dari peperangan, dan ternyata Sultan Turki itu meninggal di peperangan, maka digantikan oleh penerusnya, dan penerusnya itu baru memberikan jawaban kepada Aceh, Kesultanan Aceh. Dan ya apa yang dikirimkan ke Kesultanan Aceh itu juga tidak begitu besar. Artinya meriam dan pasukannya hanya sejumlah 600. Itu membuat spirit bagi Aceh untuk perang itu tinggi sekali. Nah, maka dari itu Nusantara sering disebut wilayah kekhalifahannya Turki Utsmani. Nah, inilah sejarahnya loh. Nah, di sini menandakan sedulur bahwa tidak ada sebuah organisasi atau negara yang tidak berkembang jika masih menggunakan sistem yang lama, aturan yang lama, tidak mengikuti perkembangan geopolitik dunia, geoekonomi dunia, maka yang terjadi hanyalah stagnan atau bahkan kehancuran. Nah, memang ada orang-orang yang ingin mempertahankan sistem lama
karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan dari sistem yang lama. Tapi ingat, untuk kedepannya anak cucunya yang berbahaya, karena demi mempertahankan kenikmatan maka yang dirugikan adalah anak cucunya, seperti kisah Ottoman Turki Utsmani. Maka dari itu sedulur, kita belajar dari politik dunia untuk kebangkitan Nusantara, untuk pembenahan Nusantara, maka kita harus membaca geopolitik dunia, geoekonomi dunia, dan kita tidak bisa bertahan di sistem yang lama. Demikian sedulur, semoga Nusantara menjadi Nusantara yang gemah limpah lojinawi, ayam-ayam toto titri tentrem kerto raharjo. Saya Tubagus Purnama, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, dan rahayu rahayu rahayu, matur nuwun.